Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sumantri, NIM 2005125405 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Sastra Melayu Riau. Selamat menyaksikan. Karya sastra sudah diciptakan orang jauh sebelum orang memikirkan apa hakikat sastra dan apa nilai serta makna yang terkandung dalam sastra. Sebaliknya, penelitian terhadap sastra baru dimulai sesudah orang bertanya apa dan di mana nilai dan makna karya sastra yang dihadapinya. Biasanya mereka berusaha menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan apa hakikat sastra. Sastra sebagai ungkapan baku dari apa yang disaksikan orang dalam kehidupan, apa yang dialami orang tentang kehidupan, apa yang telah dipermenungkan dan dirasakan orang mengenai segi-segi kehidupan yang menarik minat secara langsung. Sastra klasik, sastra lama atau sastra tradisional adalah karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum masuknya unsur-unsur modernisme ke dalam sastra itu. Karya sastra Melayu klasik terikat oleh aturan-aturan yang sifatnya konvensional. Hal ini dapat kita lihat pada puisi. Puisi-puisi klasik seperti pantun dan syair terikat oleh aturan suku kata, aturan bunyi, dan jumlah baris. Demikian pula pada karya-karya prosanya. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya sastra Melayu klasik belum banyak mempengaruhi bahasa asing atau Eropa. Bahasa Melayu merupakan media pengantar yang paling dominan. Oleh sebab itu, maka perlu kiranya membahas sastra Melayu. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian sastra Melayu. Sastra merupakan tulisan dalam arti yang luas. Umumnya, sastra berupa teks rekaan, baik puisi maupun prosa yang nilainya tergantung pada kedalaman pikiran dan ekspresi jiwa. Pertama, sastra berasal dari kata kastra, berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan adalah ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi, pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Dalam perkembangan berikut, kata sastra sering dikombinasikan dengan awalan su sehingga menjadi susastra yang diartikan sebagai hasil ciptaan yang baik dan indah. Sastra adalah segala ungkapan yang dinyatakan dengan bahasa, baik lisan maupun tertulis. Dalam hal ini, pengertian sastra diambil dalam arti yang luas yang tidak terbatas pada susastra. Dalam konteks kesenian, kesusastraan adalah salah satu bentuk atau cabang kesenian yang menggunakan media bahasa sebagai alat pengungkapan gagasan dan perasaan senimannya. Sehingga sastra juga disamakan dengan cabang seni lain seperti seni tari, seni lukis, dan sebagainya. Oke guys, kita lanjut. Sastra Melayu lama sering juga disebut sastra Melayu klasik, sastra Melayu kuno atau sastra Melayu purba. Yang digolongkan karya sastra Melayu lama adalah karya sastra yang muncul sejak masa purba sampai tahun 1920-an. Contohnya antara lain Sejarah Melayu, Taman Raja-Raja, dan Hikayat Hang Tuah. Lalu berikut merupakan ciri-ciri sastra Melayu lama. Yang pertama, statis, maksudnya terikat dalam aturan-aturan yang ketat. Yang kedua, milik bersama karena tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Yang ketiga, isi berkisar seputar kerajaan. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata klise, misalnya konon atau sebermula. Yang kelima, disampaikan secara lisan dari mulut
ke mulut. Yang keenam, banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Arab. Yang ketujuh, berbahasa Melayu kuno. Yang kedelapan, berisi ajaran hidup atau didaktis. Dan sembilan, bersifat khayalan, misalnya ada manusia bisa berubah wujud. Sekarang kita lanjut ke macam-macam sastra Melayu. Yang pertama, gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Contoh gurindam: apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Dengan ibu hendaknya hormat, supaya badan dapat selamat. Nah teman-teman, itu adalah contoh dari gurindam. Lalu selanjutnya kita lanjut hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng maupun sejarah. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Dik Hartoko dan B. Rahmanto memberikan definisi hikayat sebagai jenis prosa cerita Melayu lama yang mengisahkan kebesaran dan kepahlawanan orang-orang ternama, para raja atau para orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya. Keanehan dan mukjizat tokoh utamanya kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup. Salah satu contoh hikayat sastra Melayu klasik yang akan dipublikasikan pada tulisan ini adalah Hikayat tentang Hang Tuah, yaitu sebuah karya sastra Melayu yang paling tersohor dan bercerita tentang Hang Tuah dalam kemakmuran Kesultanan Malaka. Hang Tuah ini merupakan seorang laksmana yang amat masyhur. Kemudian Karmina. Karmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sajak lurus AA. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. Contoh Karmina: gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Pinggan tak retak, nasi tak ingin, tuan tak hendak, kami tak ingin. Kemudian ada pantun. Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, yaitu jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap, yang merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau kuplet. Dan yang kedua, setiap baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8-12 suku kata, atau umumnya 10 suku kata. Lalu yang ketiga adalah separuh bait pertama merupakan sampiran atau persiapan memasuki isi pantun. Separuh bait berikutnya merupakan isi atau yang mau disampaikan. Bait pertama yang umumnya tentang alam atau flora dan fauna. Dua baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Lalu yang keempat, persajakan antara sampiran dan isi selalu paralel atau ABAB atau ABC atau ABCD atau AA. Lalu yang terakhir beralun dua. Nah, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, pantun anak-anak terdiri dari pantun bersukacita dan pantun berdukacita. Lalu yang kedua, pantun muda terdiri dari pantun perkenalan, pantun berkasih-kasihan, pantun perceraian, pantun beribah hati, dan pantun dagang. Lalu yang ketiga, pantun tua terdiri dari pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Contohnya, ubi kayu rendah batangnya, daun direbus isi makan.
Orang berilmu rendah hatinya bisa dipegang jadi harapan. Contoh yang kedua, kayu cendana di atas batu sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Nah, lalu yang keempat, ada juga pantun jenaka dan pantun teka-teki. Nah, kemudian ada seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Nah, ini adalah contoh seloka 4 baris. Anak Pak Dola makan lepat sambil melompat. Nak hantar ke raya dah tak sempat, pakai SMS pun oke wat. Lalu ada syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur, yang artinya perasaan. Syair timbul setelah terjadinya pengaruh kebudayaan Islam. Puisi ini terdiri dari 4 baris sebait, berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita. Syair sering hanya mengutamakan isi. Nah, ciri-ciri syair yaitu yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Dan yang ketiga, persamaan bunyi atau sajak akhir sama dan sempurna. Lalu yang keempat, tidak ada sampiran. Keempatnya merupakan isi. Yang kelima, terdiri dari beberapa bait. Tiap bait berhubungan. Dan yang keenam, biasanya berisi cerita atau berita. Nah, contoh dari syair. Diriku lemah anggota layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah kakanda berpulang dahulu. Dan yang ketujuh nih guys, talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri dari 4, 6, 8, atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran, sedangkan 3 baris berikutnya merupakan isi. Berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Nah, sekarang kesimpulannya ya teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan, sastra Melayu adalah hasil budaya, dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa Melayu yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Nah, ciri-ciri sastra Melayu lama yaitu statis, anonim, isi yang berkisah seputar kerajaan, banyak menggunakan kata-kata klise, misalnya konon atau sebermula, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Arab. Berbahasa Melayu kuno berisi ajaran hidup atau didaktis, bersifat hayalan. Nah, lalu macam-macam sastra Melayu yaitu gurindam, hikayat, karmina, pantun, seloka, syair, dan talibun. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.